Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayani, NIM 6223210052. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang metabolisme protein. Jadi protein ini merupakan salah satu makronutrien esensial yang sangat penting dalam tubuh manusia, terutama dalam konteks olahraga dan aktivitas fisik. Protein berperan dalam hampir seluruh proses biologis, mulai dari pembentukan jaringan, fungsi enzim, hingga sistem kekebalan tubuh. Dalam tubuh orang dewasa, sekitar 10-12 kg protein tersimpan, dengan sekitar 60-75% berada di otot rangka. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya protein sebagai komponen struktural dan fungsional utama dalam sistem muskuloskeletal manusia. Adapun fungsi umum protein ialah protein ini memiliki berbagai fungsi utama yang sangat vital dalam tubuh, terutama bagi atlet atau individu yang aktif secara fisik. Fungsi pertama adalah sebagai enzim yang berperan sebagai katalis untuk mempercepat reaksi biokimia penting, termasuk reaksi metabolisme energi. Yang kedua, protein juga berfungsi sebagai alat transportasi, misalnya hemoglobin yang mengangkat oksigen. Ketiga, secara struktural protein seperti kolagen dan elastin membentuk jaringan ikat. Selain itu, protein juga berperan dalam kontraksi otot melalui kerja protein kontraktir seperti aktin dan miosin. Fungsi lain yang tidak kalah penting adalah sebagai hormon dan reseptor dalam sistem regulasi, serta sebagai antibodi dalam sistem kekebalan tubuh. Adapun struktur protein ini, yang pertama itu ada struktur primer, yang dimana urutan linear asam amino, dan kedua itu struktur sekunder, yang dimana pelipatan lokal menjadi A helix atau bipeptide, dan yang ketiga itu ada struktur tersier, yang dimana bentuk 3D keseluruhan dari rantai polipeptida, dan yang terakhir itu ada struktur kuaterner, yang dimana penggabungan dua atau lebih subunit protein, misalnya hemoglobin. Adapun sintesis protein. Jadi sintesis protein ini adalah proses dua tahap yang dimulai dengan transaksi di mana informasi genetik dari DNA disalin menjadi RNA di dalam inti sel. Selanjutnya, RNA ini dibawa ke ribosom di sitoplasma, tempat berlangsungnya proses translasi. Dalam translasi, ribosom membaca kode genetik pada RNA dan menerjemahkannya menjadi rantai polipeptida dengan menyusun asam amino yang sesuai. Proses ini penting bagi pertumbuhan, perbaikan jaringan, dan adaptasi otot terhadap latihan. Adapun metabolisme protein dalam olahraga. Jadi, meskipun protein bukan sumber energi utama seperti karbohidrat dan lemak, dalam kondisi tertentu seperti puasa, latihan intensitas tinggi, atau kekurangan glikogen, protein otot dapat dipecah untuk menghasilkan energi. Setiap gram protein menghasilkan sekitar 4 kilokalori energi. Dalam kondisi ini, tubuh mulai memecah protein jaringan otot menjadi asam amino, yang kemudian digunakan dalam jalur metabolisme untuk menghasilkan ATP. Ini menjelaskan pentingnya asupan protein yang cukup bagi atlet untuk mencegah pemecahan otot yang berlebihan saat berolahraga berat. Adapun asam amino bercabang BCAA, yang dimana asam amino bercabang atau branching chain amino acids seperti leusin, isoleusin, dan valin memainkan peran penting dalam metabolisme energi otot selama olahraga. Berbeda dengan asam amino lain yang dimetabolisme di hati, BCAA ini dapat langsung digunakan di otot sebagai sumber energi selama latihan intens atau berkepanjangan. Kadar BCAA dalam darah cenderung menurun karena digunakan sebagai bahan bakar alternatif. Oleh karena itu, BCAA juga menjadi suplemen populer di kalangan atlet karena dapat membantu mengurangi kerusakan otot dan mempercepat pemulihan. Adapun turnover
dan adaptasi protein. Yang dimana protein turnover ini proses sintesis dan degradasi protein berlangsung terus-menerus. Adapun latihan seperti angkat beban dapat meningkatkan sintesis protein otot, menyebabkan hipertrofi atau disebut dengan pertumbuhan otot. Dan jika asupan protein atau latihan tidak cukup, dapat menjadi atrofi atau penyusutan otot. Adapun yang terakhir itu peran enzimatik protein, yang dimana banyak protein dalam tubuh juga berfungsi sebagai enzim, yaitu molekul biologis yang mempercepat reaksi kimia. Contohnya adalah enzim lacetyl dehydrogenase yang berperan penting dalam metabolisme anaerobik selama aktivitas intensif, yakni mengubah fosfat menjadi laktat. Selain itu, enzim lain seperti kreatin kinase terlibat dalam regenerasi ATP dan ADP menggunakan fosfokreatin. Keberadaan enzim-enzim ini sangat penting untuk mendukung keberlangsungan metabolisme energi dalam olahraga. Adapun kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu protein berperan penting dalam membentuk, memelihara, dan memperbaiki jaringan tubuh, terutama otot. Dalam olahraga, protein membantu pemulihan, pertumbuhan otot, dan bisa menjadi sumber energi cadangan saat latihan intens. Asam amino seperti BCAA sangat dibutuhkan otot selama aktivitas fisik. Karena itu, asupan dan metabolisme protein yang cukup sangat penting untuk mendukung performa dan adaptasi tubuh terhadap latihan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.